langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bagaimana menurut Imam Abu Hanifah tentang ilmu kalam. Beliau pernah berkata, di kota Basrah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau selera sangat banyak. Saya datang di Basrah lebih dari 20 kali. Terkadang saya tinggal 1 tahun, terkadang saya tinggal kurang dari 1 tahun, dan kadang juga lebih dari 1 tahun. Karena hal itu saya mengira bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling mulia. Jadi Imam Abu Hanifah ke kota Basrah ini adalah untuk mempelajari ilmu kalam. Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwa beliau adalah orang yang sangat mendalami ilmu kalam, sehingga beliau adalah orang yang tergolong manusia langka dalam ilmu kalam. Suatu hari beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah pendapat Anda tentang masalah baru yang dibicarakan orang-orang dalam ilmu kalam, yaitu masalah sifat-sifat dan jism? Beliau menjawab, itu adalah ucapan-ucapan para ahli filsafat. Kamu harus mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan metode para ulama salaf. Jauhilah setiap hal yang baru karena hal itu adalah bid'ah. Mungkin ini tergantung dari mazhab masing-masing lagi untuk masalah bid'ah ini. Yang mana jelas kita harus mengikuti hadis Nabi yang menjadi panutan kita selalu. Oke? Selanjutnya adalah imam yang kedua adalah Imam Malik. Sebenarnya banyak sekali imam-imam yang telah meriwayatkan pendapatnya Imam Malik tentang ilmu kalam ini. Tetapi saya di sini akan mengambil dua atau mengutip hanya dua imam yang meriwayatkan tentang pendapatnya Imam Malik tentang ilmu kalam, yaitu Imam Ibnu Abdil Bar meriwayatkan dari Mushab bin Abdullah bin Az-Zubair. Beliau menuturkan, Imam Malik pernah berkata, saya tidak menyukai ilmu kalam dalam masalah agama. Warga negeri ini juga tidak menyukainya dan melarangnya. Seperti membicarakan pendapat Jam bin Safwan, masalah qadar dan sebagainya. Mereka tidak menyukai kalam, kecuali di dalam terkandung amal. Adapun kalam di dalam agama bagi saya lebih baik diam saja. Itu jadi Imam Ibnu Abdil ini pernah mendengar Imam Malik berkata ketika ditanya tentang ilmu kalam, Imam Malik lebih baik diam, kecuali di dalam itu terdapat amal. Baru Imam Malik berpendapat. Coba Ini adalah Imam Ibnu Abdil Bar meriwayatkan lagi dari Muhammad bin Ahmad al-Mishari al-Maliki, di mana ia berkata dalam bab al-Jarad dalam kitab al-Khilaf, Imam Malik berkata, tidak boleh menyebarkan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang dalam beragama hanya mengikuti hawa nafsu. Sama tadi yang dikatakan Imam Abu Hanifah. Bid'ah dan kelenik. Dan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab penganut kalam. Seperti kelompok Mu'tazilah dan sebagainya. Dan menurut saya di sini antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sama-sama tidak belakangan mereka tidak suka dengan ilmu kalam. Karena ada ilmu-ilmu baru yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga ilmu-ilmu itulah yang dikatakan bid'ah. Selanjutnya adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Di sini ada mengutip 3 pendapat dari imam-imam. Yang pertama, Imam Ahmad berkata adalah Al-Imam Asy-Syafi'i apabila telah mantap sebuah hadis, di sisinya ia menjadikannya sebagai pendapatnya. Sebaik-baik sifatnya adalah bahwa beliau tidak menyukai ilmu kalam, tetapi sangat semangat untuk membahas ilmu fikih. Selanjutnya adalah Abu Sur dan Husain bin
Ali Al-Qaribisi. Keduanya berkata, kami pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, menurut hukuman yang pantas untuk ahli ilmu kalam adalah dipukuli dengan pelepah kurma, dinaikkan di atas unta, dan dibawa keliling di tengah-tengah keramaian. Lalu diserukan kepada mereka, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan memilih ilmu kalam. Selanjutnya yang ketiga adalah Abu Nu'alim Al-Jurjani. Ia berkata, Ar-Rabi pernah berkata kepadaku, seorang laki-laki pernah bertukar pandangan dengan Imam Asy-Syafi'i. Namun Imam Asy-Syafi'i di sini selalu unggul. Dan pada saat itu lawan berbicaranya Imam Asy-Syafi'i tiba-tiba mengalihkan pembicaraan kepada ilmu kalam. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, ini bukan golongan kita. Ini menyangkut ilmu kalam. Saya bukan pemilik ilmu kalam dan masalahnya sudah tidak ada hubungan. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i diajak berdebat, ketika itu di luar dari konteks dan masuk ke dalam ilmu kalam, Imam Asy-Syafi'i lebih memilih untuk meninggalkannya karena Imam Asy-Syafi'i seperti diriwayatkan yang di awal, beliau tidak suka ilmu kalam dan juga tidak golongannya ilmu kalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdianti Tripuspita, NIM 19111011230. Saya ingin menjelaskan tentang Imam Ahmad tentang ilmu kalam. Berkata Imam Ahmad, janganlah kalian bermajelis dengan ahlul kalam, walaupun ia membela sunnah, karena urusannya tidak akan membawa kebaikan. Berkata Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumentasi rasional yang digunakan untuk membela akidah-akidah imaniyah dan mengandung penolakan terhadap pandangan ahli bid'ah yang di dalam akidah-akidahnya menyimpang dari mazhab al-salaf. Pandangan para ulama mengenai ilmu tasawuf. Ibnul Jauzi, seorang ulama yang terkenal dengan bukunya Talbis Iblis, menyebutkan berbagai ucapan ulama salaf tentang tasawuf dan ucapan-ucapan ulama sufi. Di antaranya disebutkan dari Al-Junaid, ia berkata, mazhab kami ini terkait dengan kasar Alkitab dan As-Sunnah. Dia juga berkata, kami tidak mengambil tasawuf dari perkataan orang ini dan itu, tetapi dari rasa lapar, meninggalkan dunia, meninggalkan kebiasaan sehari-hari dan hal-hal yang dianggap baik. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Beliau justru adalah murid dari ahli silsilah Thariqat Naqsabandiyah, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq RA. Imam Maliki Malik bin Anas, ulama besar pendiri mazhab Maliki. Beliau juga murid Imam Ja'far As-Shadiq RA, mengungkapkan pernyataan yang mendukung terhadap ilmu tasawuf sebagai berikut. Barang siapa mempelajari atau mengamalkan tasawuf tanpa fikih, maka dia telah zindik, dan barang siapa mempelajari fikih tanpa tasawuf, dia tersesat, dan siapa yang mempelajari tasawuf dengan disertai fikih, dia meraih kebenaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elisa, NIM 191111011237. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris 150 sampai 205 Hijriah, ulama besar pendiri mazhab Syafi'i. Beliau berkata, saya berkumpul bersama orang-orang sufi dan menerima 3 ilmu, yaitu pertama, mereka mengajariku bagaimana berbicara. Kedua, mereka mengajariku bagaimana memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan lemah lembut. Ketiga, mereka membimbingku ke dalam jalan tasawuf. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal 164 sampai 241 Hijriah, ulama besar pendiri mazhab Hanbali. Beliau berkata, anakku, kamu harus duduk bersama orang-orang sufi, karena mereka adalah
mata air ilmu, dan mereka selalu mengingat Allah dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual yang tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik daripada mereka. Selanjutnya, Syekh Fahruddin Ar-Razi 544 sampai 606 Hijriah. Ulama besar dan ahli hadis. Jalan para sufi adalah mencari ilmu untuk memutuskan hati mereka dari kehidupan dunia dan menjaga diri agar selalu sibuk dalam pikiran dan hati mereka dengan mengingat Allah pada seluruh tindakan dan perilaku mereka. Selanjutnya Ibnu Khaldun 733 sampai 808 Hijriah. Ulama besar dan filosof Islam. Jalan sufi adalah jalan salaf, yaitu jalannya para ulama terdahulu di antara para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Asasnya adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan perhiasan serta kenangan di dunia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari kami. Selanjutnya ada Imam Jalaluddin As-Sayuti, yaitu ulama besar ahli tafsir Quran dan hadis. Beliau berkata, tasawuf yang dianut oleh ahlinya adalah ilmu yang paling baik dan terpuji. Ilmu ini menjelaskan bagaimana mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan bid'ah. Kemudian ada Imam Al-Qusairi tahun 465 Hijriah atau 1072 Masehi. Beliau menulis dalam risalahnya, Allah membuat golongan ini yang terbaik dari wali-walinya, dan dia mengangkat mereka di atas seluruh hamba-hambanya sesudah para rasul dan nabi. Dan dia memberi hati mereka rahasia kehadiran ilahinya, dan dia memilih mereka di antara umatnya yang menerima cahayanya. Mereka adalah sarana kemanusiaan. Mereka mensucikan diri dari segala hubungan dengan dunia, dan dia mengangkat mereka kedudukan tertinggi dalam penampakan atau kasyif. Dan dia membuka kepada mereka kenyataan akan keesaannya. Dia membuat mereka untuk melihat kehendaknya, mengendalikan diri mereka. Dia membuat mereka bersinar dalam wujudnya dan menampakkan mereka sebagai cahaya dan cahayanya. Kemudian ada Imam Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Imam Ghazali Hujat ul Islam berkata tentang tasawuf, saya tahu dengan benar bahwa para sufi adalah para pencari jalan Allah dan bahwa mereka melakukan yang terbaik dan jalan mereka adalah jalan terbaik dan akhlak mereka paling suci. Mereka membersihkan hati mereka dari selain Allah dan mereka menjadikan diri mereka sebagai jalan bagi sungai untuk mengalirnya kehadiran ilahi. Kemudian ada Tajuddin As-Subki. Semoga Allah memuji mereka dan memberi salam kepada mereka dan menjadikan kita bersama mereka di dalam surga. Banyak hal yang telah dikatakan tentang mereka dan terlalu banyak orang-orang bodoh yang mengatakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Dan yang benar adalah bahwa mereka meninggalkan dunia dan menyembunyikan diri dengan ibadah. Dia berkata mereka adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah dan doa dan salatnya diterima Allah. Dan melalui mereka Allah membantu manusia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu Imam Nawawi. Nah, dalam risalahnya beliau menulis ada 5 ciri jalan sufi. Yang pertama yaitu menjaga kehadiran Allah dalam hati pada waktu ramai dan sendiri. Kemudian mengikuti sunnah Rasul dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian
menghindari ketergantungan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu bersyukur pada pemberian Allah meski sedikit dan selalu menyadarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau awalnya salah seorang ulama yang dikenal keras dalam menentang tasawuf. Nah, namun pada akhirnya beliau mengakui bahwa tasawuf adalah jalan kebenaran, sehingga beliau pun mengambil baiat dan menjadi pengikut thariqah Qadiriyah. Kemudian ada salah satu perkataan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah, yaitu kalian harus mengetahui bahwa para syekh yang terbimbing harus diambil dan diikuti sebagai petunjuk dan teladan dalam agama. Karena mereka mengikuti jejak para nabi dan rasul. Thariqah pada syekh itu adalah untuk menyeru manusia kepada kehadiran dalam hadirat Allah dan ketaatan kepada nabi. Karena apa? Karena ketika kita berhaji, kita memerlukan petunjuk untuk mencapai Ka'bah. Nah, para syekh ini adalah petunjuk kita untuk menuju Allah dan nabi kita. Kemudian Ibnu Syatibi. Nah, beliau mengatakan tasawuf bukan termasuk perkara bid'ah dan bukan pula permasalahan yang dapat dipecahkan dengan dalil secara mutlak. Karena apa? Karena perkara ini terbagi-bagi. Nah, untuk lebih mudah dipahami, lafaz tasawuf harus diterangkan terlebih dahulu agar hukumnya menjadi jelas dan terperinci. Karena menurut para ulama, tasawuf adalah perkara yang global. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa kita menyaksikan kebesaran orang-orang tasawuf dalam pandangan salaf bagaimana yang telah disebutkan oleh Sufyan At-Tsauri. Beliau berkata, "Jika tidak karena Abu Hisam As-Sufi, saya tidak pernah mengenal bentuk munafik yang kecil." Seperti apa? Seperti riya. Nah, riya dalam diri. Nah, kemudian Ibnu Qayyim di antara orang terbaik adalah sufi yang mempelajari fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu kalam dan tasawuf. Ini mengenai pendapat Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pernah berkata dalam sebuah riwayatnya, "Anakku, saya tidak pernah menolak untuk mengkritik ilmu tasawuf. Tetapi sebaliknya kami mendukungnya karena ia menyucikan baik lahir maupun batin dari dosa tersembunyi yang berhubungan dengan hati dan bentuk batin. Meskipun seseorang mungkin terlahir benar, secara batin mungkin salah. Dan untuk mempelajari tasawuf diperlukan." Ini menurut beliau, pendapat beliau sebagaimana yang diriwayatkan. Kemudian ada pendapat lagi dari Syekh Rashid Ridha. Beliau mengatakan bahwasanya tasawuf adalah salah satu pilar daripada pilar-pilar agama. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan mempertanggungjawabkan perilaku sehari-hari dan untuk menaikkan manusia menuju makam spiritual yang lebih tinggi. Jadi menaikkan makam kehambaan, kespiritualan dari seorang hamba. Kemudian pendapat dari Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau mengatakan dalam sebuah kisahnya, beliau bercerita bahwasanya beliau adalah salah satu An-Nadwi daripada anggota The Islamic Arabic Society of India and Muslim Contest dalam Muslim in India. Beliau berkata, para sufi ini memberikan inisiasi baiat kepada manusia dalam keesaan Allah dan keikhlasan dalam mengikuti sunnah Nabi dan dalam menyesali kesalahan dan menghindari setiap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk mereka merangsang orang-orang untuk berpindah ke jalan kecintaan penuh kepada Allah. Jadi pandangan ilmu tasawuf menurut Syekh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian pendapat lagi daripada Syekh Abdul A'la Al-Maududi dalam kitabnya Al-Mabadi Al-Islam. Beliau mengatakan bahwasanya tasawuf adalah kenyataan yang tandanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana seseorang meniadakan diri karena tujuan mereka yaitu cinta, dan seseorang meniadakan dari segala sesuatu selain cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Tasawuf mencari ketulusan hati, menyucikan niat dan kebenaran untuk taat dalam seluruh perbuatannya. Berikut ada beberapa pendapat daripada ulama mengenai ilmu tasawuf. Sekian, terima kasih. Yang terakhir ada Dr. Yusuf Kardawi, yaitu guru besar Universitas Al-Azhar. Beliau merupakan salah seorang ulama Islam terkemuka abad ini. Di dalam kumpulan fatwanya mengatakan, arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian ruhaniyah, ubudiyah, dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu. Beliau juga berkata, mereka para tokoh sufi sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang baik dalam ibadat atau pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka. Banyak orang yang durhaka dan lalim kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang ma'rifat, akhlak, dan pengalaman-pengalaman di alam ruhani. Semua itu tidak dapat diingkari. Demikianlah saudaraku, sebagian pengakuan para ulama besar kaum muslimin tentang tasawuf. Mereka semua mengakui kebenarannya dan mengambil berkah ilmu tasawuf dengan belajar serta berkhidmat kepada mereka syekh tariqah pada masanya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada bantahan terhadap kebenaran ilmu ini. Mereka yang menyebut tasawuf sebagai ajaran sesat atau bid'ah adalah orang-orang yang tertutup hatinya terhadap kebenaran. Mereka tidak mengikuti jejak-jejak para ulama kaum salaf yang menghormati dan mengikuti ajaran tasawuf Islam yang murni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari pemaparan makalah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadan, NIM 19111011208. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan contoh pemikiran ilmu kalam yang bertentangan dengan pendapat para imam. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di makalah kalian mengungkapkan bahwa para imam tersebut sangat tidak menyukai ilmu kalam. Nah, tolong sebutkan satu contoh hal-hal yang mereka tidak sukai, pendapat kayak hukumnya tersebut. Kenalkan, nama saya Evi Alfiani, NIM 19111011213. Pertanyaan saya, apakah ada imam yang tidak setuju atau menolak untuk mempelajari ilmu kalam? Sebutkan imam siapa dan mengapa beliau tidak mau mempelajarinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana dengan NIM 1911-10-1093 ingin bertanya, mengapa Imam Malik mengatakan bahwa ilmu kalam adalah bid'ah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianda. Saya mau menjawab pertanyaan dari saudari Nikita. Sebelumnya saya akan mengulangi pertanyaan dari saudari Nikita. Sebutkan contoh pemikiran ilmu kalam yang bertentangan dengan pendapat para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, di mana di makalah kami memaparkan bahwa para imam tersebut tidak menyukai ilmu kalam. Setelah berdiskusi dengan teman-teman dari kelompok kami, jadi imam tersebut bukan berarti tidak suka terhadap ilmu kalam. Jadi yang mereka tidak sukai itu yaitu perdebatan filsafat yang mendebatkan antara ketuhanan, keesaan, ketauhidan, kehambaan, yang dimana menurut imam itu tidak ada ujungnya.
sehingga itu hanya membuang-buang waktu yang tidak menghasilkan apa-apa. Saya mengambil contoh Imam Syafi'i berkata, mereka seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak. Para ulama meneliti asal-muasal metode para ahli kalam itu, kemudian menolaknya hingga muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang mendebat mereka dan menguatkan pendapat ulama salaf ahlul sunnah dengan argumen kalamiah dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu kalam yang berkembang di era Imam Syafi'i adalah ilmu kalam yang dikembangkan oleh Mu'tazilah yang terpengaruh oleh ajaran filsafat Yunani. Inilah yang ditolak keras oleh Imam Syafi'i dan para ulama salaf sebab menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Evi Alfiani. Pertanyaannya, apakah ada imam yang tidak setuju atau menolak mempelajari ilmu kalam, dan sebutkan imam tersebut dan kenapa beliau menolak mempelajarinya? Jawabannya, Ibnu Khaldun menjelaskan perkembangan ilmu kalam dalam kitab Tariknya yang fenomenal itu. Beliau bercerita bahwa para ulama di era salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in menetapkan sifat ketuhanan dan kesempurnaan kepada Allah dan mentafwid seluruh hal yang menunjukkan kekurangan, semisal kesan-kesan jismiyah. Kemudian datanglah Mu'tazilah yang menetapkan sifat-sifat Allah semata sebagai kesan dari hati saja, bukan sebagai sifat dari zat Allah itu sendiri. Mereka menjadikan manusia sebagai pencipta perbuatan mereka tanpa ada kaitannya dengan takdir. Setelah itu muncullah Al-Jahid, Al-Kabi, dan Al-Jubba'i. Metode mereka lah yang dikenal dengan ilmu kalam, sebab menimbulkan perdebatan atau sebab pokok. Akidahnya adalah menolak sifat kalamullah. Karena itu, Imam Syafi'i berkata, mereka seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak. Para ulama meneliti asal-muasal metode para ahli kalam, kemudian menolaknya. Hingga muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang mendebat mereka dan menguatkan pendapat ulama salaf ahlus sunnah dengan argumen kalamiah dan menetapkan sifat-sifat Allah. Dari penjelasan Ibnu Khaldun, kita tahu bahwa ilmu kalam yang berkembang di era Imam Syafi'i adalah ilmu kalam yang dikembangkan oleh Mu'tazilah yang terpengaruh oleh ajaran filsafat Yunani. Ini yang ditolak keras oleh Imam Syafi'i dan para ulama salaf sebab menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari Vina yang mana kurang lebih bunyi pertanyaannya adalah mengapa Imam Malik mengatakan bahwa ilmu kalam adalah bid'ah. Perlu diketahui di sini, menurut saya bukan ilmu kalamnya yang dimaksudkan bid'ah, melainkan adalah hal-hal atau sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan syariat dan as-sunnah. Itulah yang dia maksud Imam Malik bid'ah. Dan juga selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan sedikit. Imam Malik di sini bukan berarti benci ilmu kalam, bukan berarti tidak suka, melainkan yang tidak disukai oleh Imam Malik adalah perdebatan teologi yang mendebatkan ketuhanan, keesaan, ketauhidan, dan lain sebagainya, yang mana perdebatan-perdebatan itu yang tidak ada ujungnya. Dan juga karena kan
perdebatan itu juga melalui pemikiran-pemikiran filsafat yang selalu berkembang dan selalu ada pemikiran-pemikiran baru, yaitu tadi, sehingga perdebatan ini tidak ada ujungnya, yang perdebatan ini akan menghabiskan waktu saja dan tidak akan mendapatkan hasil. Terima kasih.